Panas ini, sesak ini, kenapa negeri ini terasa begitu kejam menyambut kepulanganku? Dulu aku benci bau knalpot ini. Sekarang bau ini yang menertawakan kegagalanku di Jepang. Rumahku, hartaku semuanya sudah disita. Kemana lagi aku harus pergi mencari tempat berteduh? Pergi! Akses dilarang di sini! Tolong, ini rumah saya! Sudah saya bilang, pergi sekarang! Tidak ada teman, tidak ada saudara. Semua orang memblokir nomorku saat tahu aku tidak punya apa-apa lagi. Hanya ini tempat tinggal untuk narapidana sepertiku? Tempat ini bahkan lebih buruk dari kandang ayam. Bu, apa boleh saya bantu mencuci baju-baju itu? Saya sangat butuh uang untuk sekadar makan hari ini. Iya Maya, silakan bantu saya. Dulu tanganku untuk memegang tas mewah, sekarang hanya untuk papan gilas dan sabun colek. Satu bak cucian hanya dihargai 10.000 tergu sedang bersenang-senang di Jepang, sementara aku memeras keringat di sini. Harusnya aku yang di sana. Harusnya aku yang mencicipi pipakan kau. Ini adalah penjara yang lebih kejam dari penjara manapun, hidup dalam kehinaan sebagai babu cuci. Dulu tanganku untuk perhiasan, sekarang hanya untuk sabun murah dan baju kotor. Ayo Riko-san! Kita harus selesaikan panen ini sebelum matahari terbenam! Amanah ini sudah terlalu lama tersembunyi di tanah Nagano. Inilah takdir kita. Inilah amanah ayahku. Beliau berkata hanya pria jujur dari tanah pejuang yang pantas membukanya. Itu adalah kamu, Tegusan. Kakek bilang, suatu saat pria jujur dari Indonesia akan datang menyambung hidayah ini. Ia memilih tinggal dan membela tanah ini. Baginya, Indonesia adalah tempat ia menemukan Tuhan. Aku akan membawa cahaya ini ke tanah leluhurku di Nagano. Iman ini tidak mengenal batas negara. Ia membangun rumah Allah dalam kesunyian, menanti hari di mana seseorang dari tanah para pejuang datang menghidupkannya. Peta ini adalah petunjuk menuju warisan kakekmu yang paling besar, Riko. Masya Allah, sebuah rumah Allah di jantung Nagano. Rahasia kakekmu benar-benar nyata, Riko. Pintu hidayah yang tertutup selama puluhan tahun kini terbuka kembali untuk menyambut cahaya baru. Masa depan telah dimulai. Di bawah langit Nagano, amanah sang pejuang akan kami jaga selamanya. Teguh, anakku. Ibu tahu kejujuranmu akan membawamu ke tempat yang mulia. Doa ibu adalah bentengmu di sana. Kenapa hidupku jadi begini? Harusnya aku yang dihormati. Kenapa kesombonganku berbalik menjadi beban yang begitu berat? Dia membantu ribuan orang, sementara aku hanya sibuk memuja diriku sendiri. Aku benar-benar malu pada diriku yang dulu peka. Ternyata menghargai orang lain memberikan ketenangan yang tidak pernah bisa kubeli dengan uang. Alhamdulillah. Kau muliakan anakku di tanah asing karena ia menjaga amanahmu. Tanah ini butuh tangan yang jujur agar buahnya tetap manis. Aku titipkan masa depan Nagano padamu, Teguh. Teguh, kekagumanku padamu kini berubah menjadi kekuatan untuk memperbaiki diriku. Terima kasih telah menunjukkan jalannya. Ketika kesombongan runtuh, kemuliaan sejati akan tumbuh. Inilah awal dari takdir yang baru
bagi jiwa-jiwa yang jujur. Teguh benar menghargai diri sendiri bukan dengan merendahkan orang lain. Mencintai pun harus dimulai dengan adab. Maya, penampilanmu kok jadi kampungan begini? Kamu gak malu jatuh miskin? Aku cuma mau berpamitan. Selamat tinggal. Hah, dasar miskin! Teguh, aku sudah melihat semuanya. Kau telah menjaga putriku dan masjid ini lebih dari nyawamu sendiri. Sudah saatnya kita bicara tentang pernikahan kalian. Terima kasih Pak Kenji. Saya berjanji akan menjaga Riko sebagaimana saya menjaga amanah kakek dan iman saya. Nak, persiapkan dirimu. Ibu akan segera datang ke sana. Ibu ingin melihatmu menikah di rumah Allah yang kau bangun. Kekagumanku pada Teguh membawaku pada hidayah ini. Terima kasih telah menunjukkan bahwa adab adalah mahkota tertinggi. Duh Maya, kasihan banget sekarang harus jalan kaki. Hijabmu itu beli di pasar kaget ya. Nggak malu apa tampil kumal begini? Kalian mengejar validasi dari manusia yang tidak akan pernah puas. Aku sudah lelah dengan sandiwara itu. Selamat menikmati dunia kalian, aku permisi. Teguh benar, kehormatan tidak terletak pada apa yang kita pakai, tapi pada apa yang kita beri untuk sesama. Baik Kak Maya, alif bata. Ya, bagus sekali. Lanjutkan. Mendidik dengan adab adalah sebaik-baiknya perhiasan bagi seorang wanita, Maya. Teruskanlah niat baikmu. Selamat tinggal kehidupan palsu. Aku lebih memilih jalan yang sepi namun berkah, daripada ramai namun penuh kepalsuan. Dulu aku mencari pria yang bisa membelikanku dunia. Sekarang aku sadar, pria yang beradab justru membawa kedamaian ke dalam jiwaku. Teguh, anakku. Akhirnya ibu sampai di tanah tempat hidayahmu tumbuh. Ibu, berkat doa dan kejujuran yang ibu ajarkan, aku bisa berdiri tegak di sini sekarang. Suatu kehormatan bagi saya menerima ibu dari pria yang paling jujur yang pernah saya kenal. Selamat datang di keluarga kami. Setiap jiwa yang berhijrah dengan tulus akan dipertemukan dengan jodoh yang beradab pula. Dulu aku merasa rendah jika tidak berada di mal mewah. Sekarang, di antara buku-buku ini, aku merasa jauh lebih tinggi dan bermartabat. Kecantikan batinmu mulai menerangi tempat ini, Maya. Adabmu membuat orang lain merasa tenang berada di dekatmu. Terima kasih ya Allah. Melalui luka yang diberikan Teguh, kau tunjukkan jalan menuju lelaki yang menjagaku dengan adab ini. Aku tidak membenci kalian. Aku hanya sudah selesai dengan dunia kepalsuan yang kalian agungkan. Di Indonesia atau Jepang sama saja, Riko. Selama dapur mengepul dengan doa dan syukur, rumah ini akan selalu berkah. Suara ini adalah ruh dari ladang ini. Teguh benar-benar telah menjadi penjaga kehormatan keluarga kami. Ayahmu pasti bangga melihatmu hari ini, nak. Kau adalah laki-laki paling jujur yang pernah ibu besarkan. Akhirnya pernikahan berjalan dengan baik karena keberkahan dan niat yang tulus. Mereka sekarang adalah pasangan dua negara dengan satu iman. Ketika kejujuran bertemu dengan adab, maka keberkahan akan mengalir tanpa henti melampaui batas negara. Adab adalah mahkota, kejujuran adalah jalan, dan hidayah adalah tujuan akhir dari setiap perjalanan jiwa.